Gua nonton sambil nidurin anak gua langsung nangis. Oh, ya Allah. Minta maaf seluruh ibu-ibu yang sedang tidurkan anak. Kerana anak kalian bangun sore. Sorry. Mak. Sorry ya. Lagi rame postingan Aisar Khalid yang mengatakan cuma seorang anak Malaysia ingin memberi senyuman di Indonesia. Aku pasti bisa kuat ya. Jadi di dalam postingan Aisar Khalid ini dia kayak menceritakan ya saat ini dia sedang dibully teman-teman. Banyak yang haters menyerang, katanya itu Aisar Khalid itu numpang pansos di Indonesia. Ada yang kenal lagi, kalau saya nggak kenal Fuji, saya nggak bakal kenal Aisar. Sampai ngomong seperti itu sebenarnya tidak pantas ya teman-teman. Semua orang itu punya semua punya pandangan masing-masing. Kalau Aisar mengatakan seperti ini, dia juga senang untuk membantu di Indonesia. Lagian yang dibantu juga senang juga kan. Ya masalah pansos dinamanya di media sosial semuanya pansos. Emang ada yang nggak pansos? Kalau nggak pansos nggak usah diposting. Ya nggak mungkin, sedangkan media sosial gunanya untuk diposting. Padahal dia adalah seorang konten kreator yang baik menurut saya ya. Ini pendapat saya sendiri. Dia baik banget karena dia di Indonesianya sering berbagi. Ya berbagi itu adalah mau nggak mau, kamu suka nggak suka itu sangat baik. Masalah dia dikontenkan atau tidak itu nggak masalah menurut saya. Hanya saja orang-orang yang nggak suka ini ya banyak haters saja itu ya, yang nggak suka dengan tingkah lakunya. Kalau nggak suka minimal di skip, nggak usah komen deh. Menurut kalian gimana? Konten Aisar Khalid itu bagus nggak di Indonesia? Baru kali ini ya orang Malaysia, tapi dia bangga banget sama negara Indonesia. Entah ini saya yang baru lihat atau gimana ya, tapi respect banget buat Bang Aisar ya. Kita dari sini aja deh kita lihat ya, dia tuh berarti tulus banget sama warga Indonesia, apalagi sama Indonesia kan. Dia tuh pokoknya the best banget dah, saya nggak bisa berkata-kata ya. Bayangkan aja loh, negara luar cinta kepada negara Indonesia. Terima kasih buat Bang Aisar dan buat warga penduduk Malaysia juga, terima kasih banyak ya semuanya. Salam dari Indonesia, good Bang Aisar, mantap. Kalau lu nyenggol tiktokers atau orang-orang yang PK-PKan di TikTok, mungkin mereka sulit untuk melawan lu. Ya guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Kita bahas lagi yang lagi viral ini, ada berita info terbaru dari netizen seluruh Indonesia menolak Pharrell pacaran dengan Fuji katanya gitu guys ya. Kecewa berat Pharrell dekat Fuji, masih banyak cewek berkelas yang lebih cantik dan lebih terkenal, katanya seperti itu guys ya. Ini aku lihat di TikToknya Aisar Khalid berbagi ya. Nah kita lihat beritanya seperti apa guys. Kenapa bisa netizen menolak ya? Apa ya yang membuat para netizen menolak Pharrell berhubungan dengan pacaran dengan Fuji guys ya? Ada apa dengan Fuji ya? Entah nih, lantaran Pharrell dan Fuji kini terlihat dekat, lagi-lagi Fuji jadi sorotan warganet perihal kedekatan dirinya dengan Pharrell yang menimbulkan pro dan kontra dari warganet, katanya gitu guys ya. Nah, ini ada lagi banyak warganet yang kecewa Pharrell dekat dengan Fuji. Menurut netizen, masih banyak yang lebih pantas dari Fuji. Banyak wanita di luar sana jauh lebih dari Fuji. Ya, itu lihat kalian dari ini ya, TikToknya. Amit-amit Fuji bukan terkenal, sok pamer sama Pharrell buat apa? Cenah hahaha, itu komentar dari para putri 20 ya. Nah, ini apalagi fans yang sangat arogan dan barbar, membuat warganet tidak nyaman jika Pharrell dekat dengan Fujian, katanya. Wah, ini kok ada komentar juga dari Noknik Jakarta ya. Nungguin fansnya jodohin lagi sama Pharrell. Habis itu gelut sama yang jodohin sama Aisar, katanya gitu guys ya. Waduh, ini ada komentar lagi dari M. Muhammad TJ Par ya. Masih banyak yang berkelas, kenapa harus Fuji, katanya gitu guys. Waduh, kenapa dengan Fuji, ada apa?
Nah, ini masih banyak tuh, lihat ya, kecewa. Komentar kecewa dari para netizen ya. Waduh. Nah, ini ada apa lagi nih? Assalamualaikum. Wah, ada si Baba Isa. Waduh. Nah, itu ada Anas Khalid. Asik. Nah, kita lihat lagi. Ini ada apa lagi nih? Masya Allah, Bang Haru ya. Awak masih bisa ucap terima kasih ya Allah, katanya ya. Masya Allah, imanmu sungguh hebat abang. Saya paham sangat perasaanmu. Mat itu apa? Insya Allah pon masih bisa beli lagi yang bang. Tapi semua data di dalam pon itu yang masih kepikiran. Emang ya sih, kalau kita kehilangan, ya apalagi itu HP, bukan HP-nya ya, mungkin HP juga itu ya, harganya lumayan, apalagi ini iPhone. Cuma datanya itu yang paling penting guys ya, apalagi takutnya di situ kan ada m-banking, ada apa gitu ya, kalau hilang kan waduh bisa disalahgunakan gitu ya. Nah, mungkin orang yang ambil lebih dibutuhkan katanya. Waduh, ini kecil banget, aku nggak bisa membacanya ya tulisannya. Nah, kita lihat ya. Ambil gue ya. Jadi kayak gini, kita mesti pada lilin dulu. Digait. Aduh ya Allah. Cari aja. Cari. Kakak bisa. Ini dekat sini. Tapi di jalan Dekat sini. Woi. Jalan enggak? Di iPhone ini. Yang kedua. Dekat sini. Aduh, Bang, jalan bang, nanti kita jalan bang. Ini bisa buka bang? Oh, hai. Terbuktikan walaupun aku kurang bersemangat, walaupun aku mempunyai banyak masalah, alhamdulillah Allah Maha Kuasa. Hari ini Aisar Khalid masih jualan nomor 1 di Indonesia. Hore, tuh guys, saya juara nomor 1 guys. Asik. Cicilan ya. Nah, kita lihat nih, ada apa nih? Masa depan asmara Mas Dewan. Asik. Tapi selama proses itu masih berjalan, saya kepingin lebih private aja. Enggak lah, sama sekali tidak. Karena dari awal kan juga akan banyak cobaan-cobaan seperti itu ya. Kalau untuk bantuan sendiri mas, yang pasti semenjak saya menjadi anggota DPR RI, jumlah bantuan yang saya berikan kepada masyarakat itu jauh jumlahnya ketika saya menjadi artis. Waduh, cuma kan artis nggak bisa selamanya ya. 7 bulan jadi anggota DPR, Vera Bramestia bikin bukti dari beasiswa, kurban, bantuin tunai, hingga revitalisasi PAUD, katanya gitu guys. Waduh. Tanggapan saya. Wah, kalau mau pansos ke Fuji aja lebih rame ya. Akhirnya Dr. Richard Lee ketemu Fuji di Ultah Wilmei ya. Benar kata dokter, apapun tentang Fuji pasti rame katanya gitu guys. Aku tuh juga bingung ya. Aku pun ya bingung Aku ya. nggak tahu tujuannya apa ya. Kalau tujuannya mau pansos, mungkin jangan ke aku mungkin ya. Mungkin ke Fuji lebih tepat ya. Aku nggak rame, ke Fuji aja lebih rame. Asik. Asik ya Dr. Richard Lee ini ya. Indonesia. Loh, ada Anggun Jasmi, Anggun Supriyadi, Anggun Jasmi, Merdeka. Mbak Anggun Oke, ini. jadi sekarang ni Aisyah berada di Jakarta, Indonesia ya. Buat pertama kali saya ada di sini. Ini zaman-zaman dulu ya Beberapa videonya. hari saya akan ada di sini. Aku mau bantu orang Indonesia, Anggun. Kita berbagi berarti ya. Kita berbagi. Berbagi dengan challenge. Buat challenge. Buat challenge. Dalam RM30.000 macam tu, Anggun. Aku mau bagi. Oke. On tak on? Oke, komen. Okey. Jadi sekarang ni Aisyah perlukan idea. Aisyah perlukan idea. Komen, bagi idea-idea yang menarik. Idea yang menarik Aisyah akan bagi dia 3 juta ya. 3 juta Indonesia. Indonesia dalam 1,000 lah. Okey. Idea yang menarik kau bagi Aisyah. Kita tengok macam mana nanti. Indonesia. Indonesia. Oh, ini pertama kali datang ke Indonesia ya sama Udah Anggun. pernah lewat di FYP kalian belum? Belum. Lagi rame banget guys. Selain ulang tahun Kak Willy dan Kak Filmai itu diadakan,
itu di balik itu juga banyak gosip teman-teman. Tahu nggak? Udah pernah lewat FYP kamu yang Aisar Khalid, permasalahan Aisar Khalid. Nah, ini nih yang jadi para netizen pada geram. Apa tuh Pak? Di balik ulang tahun Kak Willy yang serame ini, kamu lihat nggak? Aisar datang nggak? Enggak. Nah itu katanya lagi digosip-gosipin. Kalau Fuji datang, katanya si Aisar nggak datang. Kalau gimana? Kalau Fujinya datang, Aisar pasti nggak datang atau gimana? Ada yang bilang lagi malah yang ngejelek-ngejelekin Kak Aisar. Menurut kalian gimana guys? Ada yang tahu permasalahan dia nggak? Kalau yang tahu komen jawab. Waduh, itu dia guys infonya ya. Menurut kalian gimana nih? Apa yang membuat gosip itu menyebar ya? Ketika ada yang bilang kalau kalau Fuji datang, Aisyah pasti nggak datang. Nah, kalau Aisyah datang, Fuji pasti nggak datang. Kenapa nih guys? Apakah ini hanya pikiran negatif para netizen atau emang mungkin ada schedule yang membuat mereka bentrok nggak bisa bertemu gitu ya, mungkin ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.